Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Yusnita SPD MM, Kasih Akuisisi dan Pengelolaan Arsip Statis di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Sobat Arsip, saya adalah salah satu peserta PKP Angkatan 1 tahun 2025 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kegiatan ini, saya melaksanakan satu aksi perubahan dengan judul Peningkatan Efisiensi Akuisisi melalui implementasi SOP dan monitoring akuisisi arsip statis berbasis sistem. Semoga aksi perubahan saya ini membawa dampak yang positif pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan pada khususnya dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya. Selamat menyaksikan tayangan berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Provinsi Sumatera Selatan hingga tahun 2024, hanya sekitar 30% dari total 49 OPD yang secara rutin menyerahkan arsip statis ke Dinas Kearsipan. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, setiap OPD wajib menyerahkan arsip statis yang telah melewati masa retensinya. Ketidakpatuhan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Belum adanya standar operasional prosedur atau SOP akuisisi arsip, tidak tersedia sistem monitoring yang dapat memantau progres penyerahan arsip, rendahnya pemahaman OPD tentang pentingnya arsip statis. Situasi ini tentu menjadi ancaman bagi upaya penyelamatan sejarah birokrasi dan akuntabilitas publik. Menjawab tantangan ini, saya, Irma Yusnita, SPD, MM, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 tahun 2025, menggagas aksi perubahan yang berfokus pada dua solusi utama. Pertama, penyusunan SOP akuisisi arsip statis sebagai pedoman teknis dan normatif dalam penyerahan arsip. Kedua, pengembangan sistem monitoring berbasis digital agar proses akuisisi dapat dilacak, dilaporkan, dan dievaluasi secara sistematis. Aksi ini dimulai dengan pembentukan tim efektif yang terdiri dari arsiparis, pengelola data, dan staf lintas seksi di bidang pengelolaan. Tim inilah yang menyusun SOP melalui studi referensi dari daerah lain, seperti Dispusip Yogyakarta dan Surakarta dilanjutkan dengan adaptasi sesuai kondisi lokal. SOP yang disusun mencakup alur penyerahan arsip dari OPD ke dinas, prosedur verifikasi dan berita acara, mekanisme pencatatan, dan pelaporan. Selanjutnya, dikembangkan pula sistem monitoring berbasis spreadsheets yang memungkinkan OPD menginput data arsip yang diserahkan. Verifikasi dilakukan secara digital oleh Dinas Kearsipan. Pemantauan progres dilakukan secara berkala. Implementasi SOPP dan penggunaan monitoring berbasis sistem dalam rangka peningkatan efisiensi akuisisi arsip statis melalui implementasi SOPP dan monitoring berbasis sistem pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan sosialisasi, memberikan pemahaman tentang SOP akuisisi arsip statis, mensosialisasikan sistem monitoring berbasis sistem, meningkatkan kepatuhan dan partisipasi OPD dalam penyerahan arsip, mendorong kolaborasi aktif antar OPD dan Dinas Kearsipan. Sistem dan SOP yang telah disusun berhasil diuji coba pada 11 OPD sebagai percontohan. Hasilnya cukup signifikan. SOP disahkan secara internal dan mulai digunakan. OPD lebih memahami prosedur penyerahan arsip. Proses yang sebelumnya memakan waktu hingga 2 minggu, kini dapat dilakukan dalam hitungan hari. Tersusun database monitoring yang dapat diakses untuk evaluasi dan pelaporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara operasinya sistem monitoring akuisisi yang saya buat. Pertama-tama OPD membuka link untuk sistem informasinya, monitoring akuisisinya yang sudah kami share, lalu memilih OPD mana ya, karena sudah tertera semua OPD. Nah, lalu OPD mengisikan jenis arsip apa yang ingin diserahkan. Sini diambil contoh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, menuliskan jenis arsipnya, lalu berapa jumlah arsipnya,
Kurun waktu arsip yang diserahkannya itu 2006-2007. Nah, Dinas Kearsipan memverifikasi apakah benar itu adalah arsip statis. Jika benar, diminta OPD menyerahkan arsip statisnya ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Jika sudah menyerahkan, ada option pilihan, nanti diklik oleh Dinas Kearsipan sudah menyerahkan dan otomatis berubah menjadi hijau tabelnya. Ini berarti OPD telah menyerahkan arsip statisnya dengan catatan lengkap atau tidak. Jika lengkap ditulis lengkap dan tanggal penyerahannya dituliskan juga. Nah, bagi OPD yang belum menyerahkan masih tabelnya berwarna putih. Jadi kapanpun kita ingin melihat termonitor OPD mana yang belum menyerahkan, OPD mana yang sudah menyerahkan. Secara singkat kita bisa melihat termonitor secara langsung pergerakan OPD-OPD yang patuh menyerahkan arsip statisnya setiap tahun. Begitu cara kerjanya. Terima kasih. Untuk memastikan keberlanjutan, Irma telah menyusun rencana tindak lanjut jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek 0-6 bulan yang telah dilaksanakan. Sosialisasi dan implementasi SOP dan sistem monitoring ke 11 OPD, pelatihan teknis, dan evaluasi awal implementasi. Jangka menengah 6-12 bulan. Integrasi sistem monitoring ke dalam sistem informasi kearsipan daerah, pembinaan rutin dan pelatihan SDM-DEM. Jangka panjang 1-2 tahun. Mewujudkan ekosistem pengelolaan arsip statis yang efisien, berbasis e-government, serta membangun bank data arsip statis Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Novita Fitriani, SKM MSI, PLT Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Saya Edward Chandra, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Saya Imam Pinarto dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Saya Ahli Mudayani, Kepala Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Sangat mendukung aksi perubahan Saudari Irma Yusnita, SPD MM, Kasih Kepala Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip Statis Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Peserta Diklat PKP Pengawas Angkatan 1 tahun 2025 di BPSDM Provinsi Sumatera Selatan. Dengan judul Peningkatan Efisiensi Akuisisi Arsip Statis melalui implementasi SOP dan monitoring berbasis sistem pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Upaya ini merupakan langkah yang strategis dalam membangun sistem pengelolaan arsip statis yang akuntabel, diharapkan lebih tertib, efektif, dan efisien. Saya mendukung penuh agar inovasi ini dapat diimplementasikan secara berkelanjutan sehingga terbangunnya budaya tertib arsip statis dalam birokrasi pemerintahan daerah khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Demikian, sukses untuk Ibu Irma Yusnita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi ini juga menjadi ruang pengembangan potensi diri bagi Irma sebagai pejabat pengawas. Melalui proses ini, ia mengembangkan kompetensi manajerial dalam memimpin tim dan merumuskan kebijakan teknis dalam penguasaan sistem digital monitoring, sosial kultural, dalam membangun komunikasi lintas sektor, kepemimpinan yang adaptif dan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan aksi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kita semua. Saya Edward Juliarta, Kepala BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Arsiparis Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Saudari Irma Yusnita SPD MM, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 tahun 2025. Semoga aksi perubahan yang mengambil judul Peningkatan Efisiensi Akuisisi Arsip Statis
melalui implementasi SOP dan monitoring berbasis sistem pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan ini dapat dilaksanakan, digunakan, dan diimplementasikan untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan arsip yang lebih baik di Provinsi Sumatera Selatan. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat perubahan, inovasi MAS Pro VSS, monitoring akuisisi arsip statis Provinsi Sumatera Selatan, bukan hanya menjawab tantangan pengelolaan arsip hari ini, tetapi juga membangun fondasi sistem kearsipan yang berkelanjutan dan siap menghadapi masa depan. Dari Sumatera Selatan, kita mulai gerakan tertib arsip, demi akuntabilitas dan ingatan kolektif yang lestari. Demikianlah tayangan ini kami rangkum menjadi satu video sederhana yang pasti banyak sekali kekurangannya. Untuk itu kami mohon saran, kritik yang sangat kami butuhkan untuk menjadikan kegiatan ini menjadi lebih baik lagi. Pada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya aksi perubahan ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami tidak bisa membalas apa yang sudah diberikan. Semoga Allah memberikan limpahan rahmat dan barokahnya pada semuanya. Kami akhiri tayangan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.